Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan melakukan ibadah di gereja melalui ibadah Bapak Ibu di rumah masing-masing. Ibadah kali ini dilakukan dengan streaming online. Bapak Ibu diminta bisa mengikutinya lewat ibadah di rumah masing-masing. Mari kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita akan naikkan satu pujian. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Kita akan tinggikan Dia dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan Tuhan menunggumu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita naikkan pujian sekali lagi. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah yang gersang Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh
isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turun atas kita semua anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu kesempatan Tuhan berikan lagi kepada kita. Walaupun dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa beribadah di tempat ibadah. Tapi walaupun dari rumah masing-masing, kita tetap bisa menyembah Dia. Kita tetap bisa menang. Karena kemenangan terjadi saat ini. Kita tidak boleh kalah oleh situasi saat ini. Kemenangan terjadi saat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kau hadir di sini. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau. Engkau Tuhan dan kekuatan kami. Kami naikkan pujian bagi-Mu, syukur bagi-Mu, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Engkau mulia, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami bersyukur sampai dengan hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Situasi boleh tidak mendukung kami, tetapi kami punya Allah yang luar biasa. Oleh sebab itulah Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami mengagungkan Engkau, karena kami yakin Engkau hadir di sini. Sehingga kemenangan terjadi di sini, kesembuhan dan kelepasan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang melindungi kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan Tuhan. Ini kami Tuhan, berkuasalah dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita benar-benar dicekam dengan situasi yang luar biasa. Tapi buat anak-anak Tuhan, ada kemenangan yang luar biasa. Tuhan melindungi umatnya, Tuhan meluputkan umatnya dari setiap mara bahaya dan celaka. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk menyembah Dia. Tuhan, ini kami, hidupku adalah penyembahan. Kami gunakan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami gunakan untuk memuji-Mu. Segala pujian dan syukur kami bawa kepada-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu, mari kita akan naikkan pujian sekali lagi ini. Hidupku adalah penyembahan, pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, bila kami ada karena anugerah-Mu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan.
persembahkan, selagi segenap hidupku adalah persembahan. Segenap hidupku persembahkan. Shalom keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Jemaat Logosari yang terkasih di dalam Tuhan, yang ada di rumah yang saat ini karena penerapan PPKM darurat, yang dalam perjalanan, ataupun dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian berada dan mengikuti ibadah online ini. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah. Hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu pelayan yang memberi dampak, yang ada di dalam Alkitab, khususnya kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat yang 11. Tapi saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Nah, ayat-ayat tadi adalah ayat yang dimana mengisahkan mujizat publik pertama, mujizat umum yang pertama yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menghadiri sebuah pesta pernikahan yang ada di Kana Galilea. Setiap orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk punya misi dan tujuan tertentu di dalam hidupnya. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita sedang mengikuti ibadah online yang dianjurkan oleh pemerintah, ini merupakan dampak dari adanya pandemi corona yang dimulai dari bulan Februari 2020, berasal dari satu WNA dari Jepang yang berkunjung ke Indonesia, bertemu dua orang ibu yang berusia 64 dan 31 tahun. Ternyata WNA Jepang ini positif, dan dari dua orang ibu inilah dalam 1 bulan kurang ribuan orang sudah terjangkit, dan hari ini tepatnya tanggal 3 sampai 20 PPKM darurat diterapkan oleh pemerintah karena pertumbuhan perkembangan dari corona masih tinggi. Ini namanya dampak dari apa yang dilakukan oleh 1 orang WNA Jepang dan 2 orang Indonesia, kita yang kena. Tuhan ingin hidup ini membawa akibat yang besar, karena dampak itu artinya akibat yang besar, baik negatif maupun positif. Tentu Tuhan ingin bahwa dampak yang diberikan oleh setiap orang percaya adalah dampak yang positif, seperti kehadiran Yesus yang ada di Kana ini. Ketika pesta pernikahan itu berjalan dengan baik, tiba-tiba di tengah pesta, Maria ibu Yesus memberitahu bahwa mereka kekurangan anggur. Kita akan lihat kenapa kok anggur yang kurang. Dalam pelayanan publik pertama, Alkitab menampilkan sebuah peristiwa tentang anggur, yang nanti dalam akhir pelayanannya pula Yesus mengakhiri dengan anggur. Dan di dalam kitab Wahyu nanti yang tidak boleh dirusak adalah minyak dan anggur. Baiklah, kita akan terus berjalan
eh, dalam menjadikan hidup ini hidup yang berdampak, minimal ada dua Bapak Ibu ya. Yaitu yang pertama menjadi diri sendiri, yang kedua fokus kepada Tuhan dan pergerakannya. Menjadi diri sendiri yang pertama, yang kedua fokus kepada Tuhan dan pergerakannya. Maria adalah sosok yang penting dalam peristiwa ini. Tetapi Yesus ingin mengajarkan bahwa apapun yang dikerjakan selalu berpusat kepada Dia. Yang pertama, menjadi diri sendiri. Di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 dan 14 ditulis di sana, saya ambil headline-nya aja, yaitu kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadian kita, kejadian Bapak dan Ibu, kejadian saya, penciptaan saya di kandungan mama, itu dahsyat dan ajaib. Apa artinya? Kejadian kita itu berbeda, unik, otentik, dan sangat berharga. Dan Yesus sendiri, Dia dilahirkan di sebuah kota disebut Nazaret. Orang mengenalnya, Matius 13 ayat 55 dan 56. Ada saudara-saudaranya, ada Yoses dan saudara-saudara perempuan yang lain. Yesus hadir sebagai diri sendiri, manusia biasa, tetapi Dia memiliki keotentisitas. Itu yang penting. Apa sih otentisitas? Itu adalah original, jadi diri sendiri, tidak neko-neko. Ya kita apa adanya. Kalaupun kita belajar untuk tampil, untuk menghadapi orang lain, itu adalah pelengkap. Kita tidak bisa berubah jadi orang lain. Jadi ketika kita diciptakan berbeda, unik dan berharga serta otentik ini, Tuhan punya misi dan tugas khusus untuk kita. Beberapa tahun yang lalu kita mengenal namanya dance atau tarian Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style yang kayak naik kuda dulu. Itu adalah karya dari seorang Korea Selatan yang pada Desember 2020 viewernya atau penontonnya itu kurang lebih 4 miliar. Hanya goyangan begitu. Tetapi dia bisa membuat sebuah konten atau tampilan yang otentis, unik. Nah, hidup kita diciptakan spesial, tidak ada yang sama dengan kita. Sekalipun kebar identik 7 atau 8 orang, tetapi tidak ada yang sama persis. Jadi keotentisitasan kita itu penting. Waktu Yesus datang ke situ, Dia diundang bersama ibunya, bersama murid-muridnya. Yang menarik adalah Yesus berkata kepada ibunya, mungkin di dalam terjemahan Alkitab sekarang tidak kelihatan, tetapi dalam terjemahan lama khususnya ayat 4, waktu Yesus diberitahu oleh ibunya, ayat berapa ini? Ayat 4 ya, saya bacakan dalam terjemahan kita hari ini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Itu terjemahan kita di sini LAI. Tapi dalam terjemahan LAI yang lama ditulis begini. Maka kata Yesus kepadanya, kepada ibunya, hai perempuan, apakah yang kena-mengena di antara aku hanya besar dengan engkau, saatku belum sampai. Artinya kekristenan itu tidak hanya membangun hubungan emosi, tetapi justru membangun sebuah hubungan yang ilahi. Saya sudah sampaikan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang supranatural. Alkitab itu adalah buku yang isinya love story, life story, dan high story.
Love story adalah isinya berupa kisah kasih antara Allah dan manusia. Life story adalah kehidupan sejarah manusia yang hari ini tetap ada, bangsa Israel. Dan yang lebih lagi adalah high story, tentang kisah-kisah dari Maha Tinggi adalah Dia sendiri. Nah, Maria adalah manusia biasa seperti kita. Bahkan Elia juga menulis seperti itu. Ketika dia menyampaikan kekurangan anggur yang ada di pesta itu, mungkin kurang etis kalau ditulis di budaya timur, mosok anak nyeluk simboke iku njambal. Makanya di terjemahan lama itu lebih tepat menyebut Yesus menyebut Maria itu cuma perempuan. Artinya jadilah diri sendiri. Jadi kalau Yesus melakukan mujizat itu bukan karena permintaan Maria, karena ibunya. Tetapi karena dia ingin menunjukkan dia sebagaimana apa adanya orang Nazaret, tetapi punya misi Allahnya, yaitu mampu mengatasi masalah. Kalau Yesus membuat mujizat itu berarti karena ada kebutuhan yang sedang genting di tengah pesta, yaitu kekurangan anggur. Jadi bukan karena permintaan Maria. Sehingga kalau Maria ngomong begitu, ben lebih manjur doane melalui Ibu Maria ndak. Karena Yesus ngomong, waktuku belum tiba dan ada apa dengan pada kena mengena aku, hai perempuan. Kalau saatku belum tiba, kenapa Yesus tiba-tiba? Karena permintaan Maria, Yesus melakukan. Yesus ingin menunjukkan pula yang kedua. Yang pertama tadi apa? Bahwa dia membuat sesuatu karena kebutuhan, bukan perintah Maria. Yang kedua adalah dia ingin menunjukkan bahwa Yesus juga berkuasa atas waktu. Jadi hidup ini harus jadi diri sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadilah apa yang menurut mau Tuhan. Dan itu harus benar-benar bersih, Bapak Ibu. Beberapa hari-hari ini kan ada hamba Tuhan yang ngomong tidak boleh vaksin, satunya boleh vaksin, kan bingung jadi jemaatnya. Mendengar suara Tuhan harus begini-begini. Kalau pemerintah adalah dari Tuhan, berarti pemerintah pasti memiliki rencana-rencana yang ke depan, termasuk penerapan PPKM. Jadi yang pertama menjadi diri sendiri, otentisitas kita. Kita harus menjadi diri sendiri, jangan malu menjadi diri sendiri. Wong desa, wong katrok ndak apa-apa. Karena Yesus pernah dianggap katrok. Nazaret ki apa? Di Yohanes pasal 1 40, 41, 40 sampai 46. Ndak masuk di Alkitab. Tetapi Yesus ndak malu. Dan dia disebut juga orang Nazaret. Yang kedua adalah fokus pada Yesus dan geraknya. Yang bersyukur ada Maria, ada si pembuat air. Sehingga ketika Maria ngomong, Maria adalah oknum, siapapun bisa dipakai, yang fokus kepada Yesus dan belajar bergerak. Termasuk juga yang membuat pemimpin pesta ini. Jadi ketika kita sedang mau dipakai Tuhan untuk menjadi dampak bagi banyak orang, mendengar dari sumber yang benar, lalu bekerja sama dengan orang-orang yang benar, bertindak dan bergerak dengan cara yang benar. Ketika Maria berkata, lakukan apa yang diperintahkan Yesus, maka dilakukanlah. Dan orang yang si pemimpin pesta dan yang menikmati, mereka berkata, anggurnya kok beda ya. Biasanya anggur yang enak-enak lalu ndak enak. Tapi sebaliknya hari ini kita minum anggur yang enak, sangat enak dan paling enak. Ya karena produknya Yesus. Yang kedua adalah fokus pada Yesus dan pergerakannya. Ditulis di dalam Matius 5 ayat 48. Saya akan bacakan Matius 5 ayat 48 demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah
sempurna. Seorang magician, kalau saya boleh sebutkan namanya, si Demian, ketika dia selesai melakukan sebuah sajian sulap, pada akhir sajiannya dia selalu berkata apa? Sempurna. Jadi sempurna di sini bukan berarti tanpa salah, tanpa cacat, bukan high class, bukan. Yang dimaksud sempurna adalah, menarik sekali Bapak Ibu, dari bahasa aslinya itu adalah bahasa Ibraninya Salem, dari kata Yerusalem. Salem itu artinya orang kudus, itu orang yang salem, orang yang membawa damai, orang yang memiliki kelengkapan, orang yang memiliki persiapan komplit, orang yang bekerja tuntas, orang yang bekerja sampai selesai. Jadi sempurna artinya keberfungsian maksimal sehingga dapat nilai bintang 5. Demian pernah salah, tetapi selalu di dalam actingnya berkata sempurna. Sempurna itu keberfungsian yang maksimal. Contohnya obeng dan cekrup, kemampuan obeng akan maksimal ketika dia mengendorkan dan mengencangkan cekrup. Kunci pas dan mur, lalu alat tulis dan buku, kursi yang kita pakai ibadah itu untuk duduk. Apakah bisa fungsi yang lain? Bisa, untuk tidur, untuk menjemur, untuk olahraga. Apakah obeng, pensil, dan kunci pas bisa untuk yang bisa, untuk memukul, untuk garuk-garuk, atau tindak-tindakan yang lain? Tapi fungsi aslinya adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, fungsi kita sebagai anak Tuhan apa? Di dalam Petrus katakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar, yang memanggil kamu dari gelap, ini arti gereja, kepada terangnya yang ajaib. Artinya menyampaikan berita gembira, good news di tengah pandemi ini. Yang di-share tolong sekarang dihindari hal-hal yang negatif, tapi share-lah yang sederhana, yang otentik, yang berfungsi membangkitkan semangat. Supaya apa? Kita hidup ini menyampaikan yang bintang 5. Bersyukur kalau saat-saat tertentu kita dikasih berkat. Tidak banyak, aku di beras 5 kilo bagi tonggoku 1 kilo. Sederhana, berfungsi. Aku punya sayur asem, sayur sop, sayur mangut, kok tonggoku rong duwe, dibagi. Apalagi sekarang dengan isolasi mandiri, dengan mengedepankan jogo tonggo, masing-masing diberi partisipasi. Kemarin saya bingung lah, belum pernah, saya nanya Mama Tala, dan nanya beberapa, apa toh yang diberikan itu mentah atau gimana, dicentel ke. Ini bentuk apa? Kepedulian. Ini memberi dampak yang besar, sekalipun kecil awalnya. Jadi Tuhan mengajari kita untuk jadi diri sendiri. Yang kedua, fokus kepada Dia. Pesta di Kana itu terselamatkan. Yang menarik Bapak Ibu, bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Air itu adalah kehidupan. Anggur bicara tentang penebusan. Air menjadi sebuah arti yang sangat hebat ketika kehidupan orang percaya ditebus oleh darah Yesus. Nah, saat kita sudah ditebus oleh darah Yesus, percayalah, hidup kita akan memberi dampak yang besar. Berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya renungan sederhana ini memberikan kekuatan di tengah pandemi. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kesempatan ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Jadikan kami sempurna seperti Engkau, berfungsi maksimal, menjadi diri sendiri, sesederhana apapun yang kami lakukan untuk Engkau. Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan kepada seorang yang paling sederhana ini, Engkau telah melakukannya untuk aku. Kami bangga punya Engkau,
Kami juga berharap Engkau bangga mempunyai kami umat-umat-Mu. Berkati yang sedang sakit, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang butuh keuangan, rumah tangga, pekerjaan, Tuhan juga lawat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yeskiel. Terima kasih Bapak. Biarlah firman ini menjadi berkat untuk setiap jemaat, buat kita semua di dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan untuk persembahan kita yang akan dilandasi dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami akan memberikan persembahan kami bagi pekerjaan Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, supaya berguna buat pelayanan pekerjaan Tuhan, terutama di Gereja Isa Al-Masih Telogosari ini. Terima kasih, kami persembahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan kegiatan Gereja Isa Al-Masih Telogosari. Shalom Jemaat. Selamat ulang tahun, Mas. Bu Retno, kalau sudah siap selesai beritahu ya. Mbak Via yang ngabani ya. Oke. Demikian Bapak Ibu pengumuman kegiatan gereja selama sepekan yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk kegiatan-kegiatan selama sepekan ini. Kita akan mengakhiri ibadah ini, dan sebelumnya kami akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 11 Juli. Ada cukup banyak saudara-saudara kita yang dalam pekan ini berulang tahun. Ada Ibu Yuliana Devianti, ada Bapak Gamaliel Hendi, ada Saudari Yunike Oi Sukesti, ada Bapak Munarso, ada Ibu Febe Suyanti, Ibu Sipora Ponirah, ada Ibu Elizabeth Endang. Nah,
Bapak Pendeta Emeritus Julius Tala juga ulang tahun, dan Bapak Yohanes J. Warsono. Atau mungkin ada jemaat yang mungkin belum disebutkan. Selamat ulang tahun dari tanggal 4 sampai 11 Juli ini. Kiranya berkat dan kasih Tuhan akan melimpah untuk kehidupan Bapak Ibu. Mari kita akan rayakan bersama-sama dengan menaikkan satu pujian selamat ulang tahun. Panjang umur di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 11, dan juga kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena dalam sepekan ini banyak saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan tambahkan kekuatan, Tuhan tambahkan hikmat kepada saudara-saudara kami, kepada Ibu Yuliana, kepada Bapak Gamaliel Hendi, kepada Saudara Yunike Oi Sukesti, kepada Bapak Munarso, kepada Ibu Febe Suyanti, kepada Ibu Sipora Ponirah, kepada Ibu Elizabeth Endang, kepada Bapak Pendeta Emeritus Julius Tala, dan kepada Bapak Yohanes Warsono. Mari Tuhan lindungi dengan kekuatan dan kesehatan, terlebih dalam hari-hari ini Tuhan tambahkan kekuatan dan kesehatan menghadapi situasi yang tidak mendukung ini. Biarlah berkat dan anugerah Tuhan melimpah untuk kehidupan saudara-saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh melakukan ibadah. Tidak mengurangi hikmat dalam kami beribadah Tuhan, walaupun kami melakukannya dengan streaming di rumah masing-masing. Tapi Engkau hadir. Terima kasih untuk setiap pujian yang kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Biarlah setiap ini Tuhan menjadi persembahan yang harum buat Tuhan, dan juga menguatkan kami di dalam melangkah kehidupan ini. Kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah ini untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Mari Tuhan berkati kami sepanjang perjalanan kehidupan kami hari-hari ini. Dalam sepekan ke depan Engkau akan melindungi kami, terlebih dari masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan berkati para pimpinan bangsa kami yang saat ini sedang bersatu untuk memerangi pandemi ini, supaya setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kami membawa bangsa ini semakin mengenal Tuhan, dan pandemi yang kita hadapi ini semakin bisa diatasi dan semakin berkurang. Para tenaga medis yang saat ini sedang bekerja keras Tuhan, mari berkati Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan berikan ketegaran hati di dalam menjalankan kehidupannya ini Tuhan. Hari-hari ini banyak saudara kami yang sedang mengalami isolasi mandiri Tuhan. Mari Tuhan beri kekuatan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan sukacita supaya segera pulih untuk bisa melakukan aktivitas kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita akan terima berkat Tuhan dan tengadahkan tangan Bapak Ibu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.